ideal dengan yang ada gitu ya. Contohnya misalnya kalau idealnya orang itu hidup makmur, hidup eh, terpenuhi kebutuhannya seperti cita-cita undang-undang dasar kita, cita-cita negara kita, tapi kemudian kenyataannya ada banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan, bahkan kebutuhan dasarnya. Itu ada gap di sana. Lalu muncul pertanyaan apa yang terjadi gitu ya. Kemudian kalau dalam penelitian sastra, dalam penelitian sastra, novel atau cerita atau karya sastra yang lain, itu biasanya adalah bentuk ideal dari sebuah dunia yang diinginkan. Karena isinya penulis itu orang-orang idealis. Ya. Mereka menggambarkan dunia itu seharusnya seperti ini. Tapi ada juga sih apa namanya cerita yang berkaitan dengan realitas. Ya. Tapi secara umum seperti itu ya. Sastra itu kalau menurut Plato dia lebih luas perspektifnya daripada sejarah. Kalau sejarah hanya kalau sejarah hanya menuliskan masa lalu, maka sastra itu bisa menuliskan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang gitu ya. Oke, kita kembali ke penelitian kita. Jadi ada gap, ada jarak antara apa yang terjadi dengan apa yang semestinya. Itu yang kemudian menarik perhatian kita sebagai peneliti sastra. Hak asasi manusia, kesetaraan harusnya ada dalam dunia demokrasi seperti ini. Tapi kenyataannya dalam dunia nyata terjadi ketimpangan-ketimpangan. Maka sastra memotretnya dan Anda menangkap itu di fenomena itu di karya sastra yang kemudian itu tertuang dalam penelitian Anda. Saya akan share screen terkait dengan skripsi atau penelitian. Mohon tunggu sebentar. Share screen. Oke. Saya sedang mencoba untuk berbagi screen PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, terkait dengan penelitian, kita langsung ke bab-bab yang ada dalam penelitian ya. Oke, di skripsi Anda, di buku panduan itu bab yang ada dalam research paper skripsi itu ada 5 ya. Pertama pendahuluan ini isinya ini ya. Tapi sebelum ke pendahuluan ada judul gitu ya. Judul itu menggambarkan apa yang Anda tulis, menggambarkan keseluruhan laporan penelitian Anda dan juga menggambarkan tentang masalah yang ingin Anda selesaikan di sana. Tapi secara garis besar, pendahuluan atau introduction itu ada beberapa dalam chapter ini, bab 1 ini ada subbab atau subchapter belakang masalah, ada background of study ya,
ada background of study, ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah. Identifikasi masalah dengan pembatasan masalah. Di latar belakang dulu ya. Di latar belakang itu biasanya berisi tentang beberapa poin. Yang pertama, kenapa kita memilih topik itu, kenapa kita memilih sumber data itu, objek penelitian kita itu, misalnya novel, puisi, atau drama. Lalu alasannya itu ya, alasan pemilihan topik, alasan pemilihan sumber data atau novel itu. Lalu apa pentingnya kemudian data itu dan sebagainya, yang di dalamnya juga gap itu kalau bisa dimunculkan di sana. Kemudian identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah kita mengidentifikasi, kita memilah-milah permasalahan yang ada dalam sumber data kita atau novel kita itu. Permasalahannya apa saja di sana, jadi ditulis. Kalau secara secara umum, identifikasi masalah itu adalah membuat daftar dalam novel itu. Nah, kemudian karena masalah yang muncul banyak dalam sumber data kita itu, maka kemudian kita harus membatasinya. Pembatasan masalah sesuai dengan topik yang kita statekan, kita tuliskan dalam judul. Baru kemudian menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya ada 2 atau 3. Jadi rumusan masalah yang pengelompokan masalah yang besar. Jadi rumusan masalahnya dalam bentuk pertanyaan biasanya ya. Lalu tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, maka tujuannya ada 3 juga. Dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan misalnya, manfaat penelitian bagi penulis dan sebagainya. Lalu data statistik yang relevan dapat disediakan untuk mendukung argumen pentingnya penelitian dilakukan. Data statistik misalnya meneliti tentang kerusakan hutan, Anda bisa menampilkan data statistik kerusakan hutan per tahun misalnya. Data banjir karena novelnya tentang banjir. Kalau tentang kekerasan seksual misalnya, ada data statistiknya yang terjadi setiap tahun pada anak-anak, pada perempuan, dan seterusnya. Itu pendahuluan ya, kira-kira seperti itu kalau pendahuluan. Dan pendahuluan pula terkait dengan bimbingan skripsi, kita sudah punya portal skripsi UMS.id itu ya, kita melakukan atau di sana mulai dari Anda mengusulkan judul itu ya, kemudian disetujui, baru kemudian dilakukan proses pembimbingan. Proses pembimbingan saya biasanya saya minta untuk bertahap itu ya. Jadi bab 1 dulu, bab 2, baru bab 3 dan seterusnya. Kenapa tidak langsung satu kelompok besar, bab 1, 2, 3 misalnya. Karena kita ingin membimbing agar pas itu ya. Nantinya pekerjaannya itu satu bagian dilakukan secara benar, baru kemudian ke berikutnya.
baru ke bab berikutnya. Dan di bab keempat pun di apa namanya, finding itu ya, itu juga tidak semuanya kemudian bab 4 itu dikonsultasikan secara bersama-sama. Biasanya saya minta per, per pertanyaan penelitian. Jadi karena di finding di bab 4 itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian Anda, maka biasanya saya minta untuk mengkonsultasikan pertanyaan pertama dulu. Kalau kemudian sudah oke, baru kemudian pertanyaan kedua dan ketiga dan seterusnya. Sehingga kalaupun nanti ada revisi-revisi itu tidak terlalu banyak, terlalu total gitu ya, karena konsultasinya bertahap. Takutnya kalau kemudian konsultasinya itu disodorkan bab 1, 2, 3 secara bersamaan atau bab 4 secara bersamaan, nanti ketika ada revisi minor, revisi besar, manusiawi ya kalau kemudian kita sudah menulis banyak, lalu kemudian membongkarnya tempatnya tidak di sini, harusnya di sana, bagian ini harusnya seperti ini bukan seperti itu dan seterusnya, kita kita kecewa itu pasti itu ya. Jadi kalau makanya untuk mengantisipasinya itu kemudian pokok-pokok itu ya, tidak secara keseluruhan gitu ya. Keseluruhannya nanti di akhir saja ketika sudah semuanya pas gitu ya. Nah itu takutnya kemudian nanti itu mengurangi atau mungkin malah menghilangkan semangat kita untuk menulis gitu ya. Bahasa Jawanya apa? Mutung gitu ya. Jadi agar tidak terjadi, maka kemudian pokok-pokok saja. Bab 1 selesai, lalu bab 2 sudah selesai, bab 3 selesai, bab 4 pun dimulai dari satu pertanyaan dulu, baru pertanyaan kedua, ketiga dan seterusnya ya. Jadi mohon untuk dipahami terkait dengan itu ya. Yang kedua di kajian pustaka berisi 3 hal sebenarnya, yaitu landasan teori, kajian hasil penelitian yang relevan, related study atau previous study, dan kerangka pikir alur pikir ini ya, alur pikir yang didasarkan pada teori. Dan yang keempat, hipotesis atau pertanyaan penelitian. Biasanya seperti ini ya, tapi di skripsi kita biasanya ada landasan teori, lalu kajian hasil penelitian yang relevan, itu saja. Kerangka berpikir kadang muncul ya. Tapi untuk hipotesis atau pertanyaan penelitian ini tidak dimunculkan karena sudah ada rumusan masalah. Landasan teori ini mengkaji teori, jadi mengkaji teori yang digunakan. Kalau di skripsi biasanya teorinya di teori apa namanya, biasanya misalnya menggunakan sosiologi sastra atau individual psychology atau strukturalisme, formalisme atau yang lain. Karena penelitian ini, skripsi ini adalah latihan penelitian, latihan menerapkan teori. Jadi tujuan akhirnya adalah benarnya kita menerapkan teori itu, skripsi itu. Jadi kalau di landasan teori misalnya kita menggunakan teori strukturalisme, maka strukturalisme itu apa, isinya apa saja. Nah itu yang kemudian kita pelekkan, kita terapkan dalam analisa. Misalnya kalau dalam teori Marxis itu ada
ada defense mekanisme. Di defense mekanisme itu bentuknya ada apa, 1, 2, 3, 4, 5 yang kita tunjukkan di analisa, gitu ya. Sebenarnya sesederhana itu penelitian. Jadi menerapkan teori saja. Kita tidak menguji teori satu dengan teori yang lain, tidak seperti di disertasi atau apa. Atau kita tidak menggunakan gabungan teori-teori yang banyak itu ya. Nah, selain mengkaji teori, lalu ada pengertian. Pengertian secara umum tentang kerusakan hutan, apa? Kerusakan hutan itu apa? Lalu ada definisi kerusakan itu apa, hutan itu apa. Misalnya kalau tentang lingkungan gitu ya. Lalu ada konsep tentang lingkungan, konsep tentang ruang hidup misalnya, dan variabel lain yang relevan. Variabel lain ya apa saja yang kemudian masuk dalam landasan teori itu. Kemudian penelitian yang relevan mengkaji keterkaitan hubungan dari berbagai variabel yang telah teridentifikasi. Jadi mengkaji keterkaitan. Kalau Anda meneliti tentang apa tadi, lingkungan tadi, maka penelitian yang relevan itu atau previous studies-nya ya berkaitan dengan penelitian lingkungan. Penelitian lingkungan lebih mendalam lagi tentang kerusakan hutan, maka dicari penelitian tentang kerusakan hutan lalu berefek pada banjir, pada bakaran, dicari tentang terkait dengan itu. Berikutnya, bab kajian pustaka bukan sekedar kumpulan kutipan. Jadi bukan hanya sekedar kumpulan kutipan, karena namanya adalah kajian teori. Kajian teori atau penelitian yang relevan. Dasarnya adalah tetapi kutipan baik teori maupun pendapat Pali harus dibahas, dianalisa, disintesiskan oleh peneliti atau mahasiswa, dibahas dan dianalisa. Artinya selain kita dalam penelitian yang relevan itu, selain kita menuliskan tentang metode yang dilakukan, lalu pertanyaan penelitian, lalu temuannya apa, kita juga mungkin harus mengenal namanya review. Mencari kelemahan, kekurangannya, kelebihannya, lalu kaitannya dengan penelitian kita. Jadi bentuknya review ya. Review penelitian sebelumnya, review teori. Jadi ada kata-kata yang muncul yang itu menjadi, misalnya kalau dalam definisi sastra itu ini berbagai sudut pandang, berbagai penulis mengatakan bahwa sastra adalah ini dan seterusnya. Kemudian Anda mencoba untuk menyampaikan, menurut saya sastra adalah ini, gitu ya. Demikian juga dengan yang lainnya. Oke, itu kajian pustaka. Anda mencatat kalau nanti ada yang ingin ditanyakan. Kemudian bab ketiga, saya rampungkan dulu sampai terakhir ya. Metode penelitian. Oh, belum sebentar. Terkait dengan pertanyaan penelitian ini tadi ya. Ini di awal bab 1 ada rumusan penelitian. Ini ya, yang tadi ada rumusan masalah. Rumusan masalah. Lalu di pertanyaan penelitian masalah, misalnya ada 2 atau 3, kemudian di breakdown, di rinci lagi dalam pertanyaan penelitian. Jadi 1, 2, 3 rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah yang pertama adalah
bagaimana bentuk kerusakan lingkungan misalnya, atau apakah kategori kerusakan lingkungan. Nanti pertanyaan penelitian kemudian itu di breakdown. Satu, seperti apa kerusakan lingkungan air, lingkungan, itu yang pertama. Bagaimana kerusakan lingkungan darat, bagaimana kerusakan lingkungan udara. Kalau ada pertanyaan penelitian di breakdown seperti itu. Tapi kalau tidak ada, ya tidak usah. Oke, kemudian yang berikutnya metodologi penelitian. Metode penelitian, bukan metodologi, risk method. Kalau metodologi itu adalah ilmu metode. Kalau metode penelitian itu cara penelitian. Itu bedanya metodologi dengan metode. Jadi kalau ada pertanyaan tentang metode atau metodologi, Anda bisa menjawab. Jenis penelitian dalam sastra biasanya adalah kualitatif, tapi kemarin ada yang mengajukan kuantitatif, gitu ya. Satu, siapa saya lupa. Penelitian kuantitatif sastra itu ya, korelasi lah gitu. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian, kalau penelitiannya perlu tempat, perlu kalau waktu ya. Misalnya penelitiannya harus ke suatu tempat di mana itu. Tapi kalau penelitian pustaka, maka tempatnya ya perpustakaan. Pustaka namanya, jenis penelitian pustaka ya tidak kemana-mana, hanya di perpustakaan saja. Lalu unit analisis subjek penelitiannya apa? Kalau penelitian kuantitatif ada populasi, ada sampel. Kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif ada sampel. Misalnya Anda mau meneliti misalnya puisinya Robert Frost yang banyak misalnya, lalu Anda memilih topik tertentu, maka dari puisi yang banyak itu Anda ambil sampel puisinya 5 saja misalnya ya. Tentu harus dijelaskan mengapa hanya 5 gitu. Populasi adalah pengelompokan populasi data, itu misalnya kalau penelitian tindakan kelas misalnya SMP mana gitu ya, SMP Muhammadiyah Klaten dan seterusnya. Lalu berikutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang di unit analisis tadi termasuk data dan tipe data ya. Data dan sumber data, tipe data dan sumber data. Tipe data kita itu adalah data naratif ya, narasi, cerita ya, yang berisi tentang dialog. Di dalamnya ada paragraf, kalimat, frase. Kalau kemudian puisi itu sampai kata, sampai suku kata, silabel ya. Itu data. Tipe data, sumber datanya adalah novel, puisi dan sebagainya. Ada juga pembedaan objek penelitian formal dan material. Material itu adalah novelnya, formalnya adalah topiknya. Lalu ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data kalau dalam kuantitatif menggunakan misalnya kuesioner, menggunakan wawancara gitu ya. Tapi kalau di kualitatif penelitian kita, teknik pengumpulan datanya dengan note taking, mencatat, membuat catatan ya. Lalu disebutkan langkahnya apa saja gitu. Instrumen pengumpulan data kalau di penelitian kuantitatif
harus ada instrumennya, dan sebelum digunakan instrumen itu harus divalidasi, diuji dulu. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, instrumen pengumpul data itu adalah peneliti, Anda sendiri, kita sendiri, ya. Jadi instrumen pengumpul datanya adalah kita, peneliti sendiri. Itu yang membedakannya. Lalu ada keabsahan data. Data itu harus valid, ya, harus dijaga validitasnya. Bagaimana menguji validitas data? Data yang sudah terkumpul kemudian ditriangulasi, diuji data, baik oleh validator. Kita membawa data kita ke validator, misalnya Anda penelitiannya tentang kerusakan lingkungan, maka Anda bawa data yang sudah Anda kumpulkan pada ahli lingkungan, Anda presentasikan, dan kemudian untuk divalidasi, oh datanya sudah benar, atau dicekkan antar sesama juga, kolega. Triangulasinya seperti itu, ya. Kalau triangulasi teori, maka dilihat dari perspektif teori yang bermacam-macam. Tapi data kualitatif untuk keabsahannya seperti itu, ya. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data, kalau di kualitatif data analisisnya Haberman itu, maka ada reduksi, ada apa itu, ada 3 itu, ya, di bukunya itu. Kalau secara umum kan data kita kumpulkan lalu kita kelompokkan, yang tidak setelah divalidasi mungkin ada data yang tidak diperlukan dibuang, kemudian dikelompokkan lagi, dan seterusnya. Keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. Isinya sebenarnya 3 ini, ya. Tapi di tempat kita isinya hanya ada 2, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian harus menjawab pertanyaan penelitian dan disusun menurut urutan pertanyaan. Kalau jadi setiap pertanyaan di rumusan masalah yang ada di bab 1, atau kalau ada pertanyaan penelitian di bab 2, maka jawabannya di bab 4 ini, ya, dan harus urut, ya. Misalnya yang pertanyaan pertama tentang bagaimana, maka kemudian dijawab di urutan pertama. Pertanyaan kedua misalnya, bagaimana kerusakan hutan digambarkan dalam novel ini, maka pertanyaan nomor 2 menjadi nomor 2 pula di hasil penelitian dengan jawabannya, gitu, ya. Jadi urut. Nah, karena kita penelitian sastra itu, ya, biasanya penelitian pertanyaan nomor 2 itu adalah bagaimana topik, misalnya kerusakan hutan itu digambarkan dalam novel ini. Nah, itu pertanyaan itu jawabannya adalah elemen-elemen sastra, elemen-elemen novel, ya, elemen-elemen cerita, plot, konflik, dan seterusnya itu, yang menggambarkan tentang topik, ya. Jadi tidak secara umum bahwa kerusakan hutan itu digambarkan melalui satu tokoh, ada tokoh penguasa, ada tokoh orang biasa, ada tokoh pengusaha, yang kemudian tokoh-tokoh itu kita berkontribusi dalam kerusakan hutan, misalnya. Lalu konfliknya, internal konflik, ada konflik manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, yang itu menggambarkan tentang kerusakan lingkungan. Yang menggunakan plot alur yang maju, misalnya, atau percampuran maju mundur.
Nah, itu dikaitkan pula dengan topik kita. Lalu bagian pembahasan memuat telaah kritis terhadap penelitian dengan menggunakan perspektif berbagai teori yang relevan yang telah dibahas. Jadi teori yang kita jelaskan di bab 2 itu, nah itu kita gunakan untuk memotret data kita. Bahwa dalam teori Marxis defense mekanisme itu ada beberapa poin. Nah, itu Anda tinggal mengelompokkan saja, mengelompokkan sesuai dengan teori. Keterbatasan yang biasanya mungkin tidak muncul dalam penelitian kita itu berisi keterbatasan itu bukan keterbatasan waktu, biaya, atau logistik penelitian ya, tapi keterbatasan kaitannya dengan metodologi. Jadi karena mungkin teorinya Marxis itu tidak bisa menggambarkan tentang psikologi karakter, makanya sudah kita tidak membahas tentang kejiwaan karakternya, kita hanya membahas tentang interaksi sosialnya misalnya. Itu ya. Kemudian yang terakhir, simpulan dan saran. Isinya ada 3 ya, simpulan, implikasi, saran. Simpulan merupakan rangkuman dari jawaban pertanyaan penelitian atau hasil uji hipotesis, dan sekaligus merupakan pemecahan permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Isinya ini ya. Jadi di simpulan itu harus ada poin-poin di rumus masalah keempat, lalu diringkas secara pendek di simpulan. Dan simpulan harus pendek, deskripsi esensial, cenderung berbentuk pernyataan kualitatif. Angka-angka sudah tidak muncul lagi. Tidak muncul angka-angka lagi ya. Kalau itu kuantitatif, kalau ada angkanya. Tidak muncul pula teori-teori. Di sini tidak muncul pendapat siapa, karena ini temuan Anda. Ya. Lalu implikasi untuk konsekuensi lebih lanjut dari temuan dalam kesimpulan. Lalu saran merupakan yang rekomendasi. Saran itu rekomendasi yang ditujukan berbagai pihak terkait dengan penelitian menggunakan bahasa yang operasional. Oke, itu terkait dengan skripsi. Oh ya, yang di bab 4 ini perlu saya sampaikan tentang pembahasan telah kritis ini ya. Setelah kita menemukan, lalu kita membahasnya. Nah, bahasan ini telah kritis terhadap penelitian, terhadap hasil penelitian kita. Yang di sana tentu menggunakan teori ya. Isinya adalah keterkaitan antara temuan-temuan kita itu. Lalu teori yang kita gunakan apakah terterapkan semuanya, gitu ya. Kalau kemudian temuan kita ternyata berbeda atau sama dengan sebelumnya, perlu kita jelaskan pula mengapa berbeda ya. Kalau sama berarti memperkuat dan seterusnya. Oke, jadi itu terkait dengan gambaran umum skripsi penelitian. Saya kira itu ya. Nah, sekarang silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, monggo dipersilakan. Bismillah Pak, mau bertanya. Silakan, Mas. Ini direkam ya Pak? Maksudnya nanti di-upload di YouTube nggak ya Pak? Barangkali mau lihat-lihat lagi gitu Pak, kalau bisa.
Oke, mungkin bisa saja, nggak apa-apa. Atau nanti rekamannya saya share di grup ya gitu. Ada yang lain silakan. Ini semua sudah mengajukan judul tuh ya? Atau sudah? Sudah mengajukan judul. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tentang itu literatur review itu tuh pas buat literatur review itu urutannya bagaimana ya, Pak? Kan itu biasanya ada A, B, C itu kan. Itu gimana ya, Pak, urutannya? Oke. Literatur review atau kajian pustaka ya. Pas landasan teorinya. Oke. Iya. Di landasan teori, theoretical background. Jadi di sini ada landasan teori, ada kajian hasil penelitian yang relevan atau previous study atau related study. Kalau landasan teori, penelitian itu kerja yang holistik ya. Kerja yang holistik artinya apa yang muncul di sana dalam laporan penelitian kita itu saling berkaitan. Misalnya kalau kemudian kita meneliti tentang kerusakan lingkungan, kita menggunakan teori apa ya? Eco-criticism misalnya, atau menggunakan teori genetic structuralism. Maka landasan teorinya itu berisi apa saja yang nanti kita gunakan pada bab 4. Teorinya adalah teori tentang genetic structuralism atau eco-criticism. Eco-criticism itu apa saja? Apa yang dinamakan eco-criticism? Genetic structuralism itu apa gitu ya? Apa yang dinamakan dengan itu? Kemudian Anda menggunakan teorinya siapa? Ya. Teorinya siapa? Lalu teorinya itu berisi apa saja? Nah, itu landasan teori yang pertama. Kemudian landasan teori yang kedua terkait dengan topik kita, ya. Ini yang pertama mengkaji teori. Lalu kemudian pengertian tentang topik kita tentang kerusakan lingkungan ya. Nah, Anda membahas tentang kerusakan lingkungan. Pengertian kerusakan lingkungan itu secara umum seperti apa? Secara umum ya, pengertian kerusakan lingkungan itu menurut berbagai area apa? Lalu ada definisi yang harus kemudian dilakukan. Mendefinisikan. Definisi itu kan artinya membatasi ya, batasan. Makanya dalam penelitian ada yang namanya definisi operasional. Definisi yang diterapkan, yang digunakan dalam penelitian Anda ini, gitu ya. Nah, itu definisi Anda. Jadi dari definisi-definisi yang batasan-batasan yang beberapa, misalnya kata rusak. Lalu Anda membuat definisi operasionalnya bahwa dalam kata rusak, kalau secara umum rusak adalah apa-apa yang menurut kamus itu. Lalu Anda operasionalkan. Operasional artinya Anda batasi hanya berlaku pada penelitian Anda itu. Bahwa kata rusak itu mengacu pada kerusakan lingkungan. Misalnya, gitu ya. Kerusakan lingkungan, setelah definisi lalu Anda membahas tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu bentuknya apa saja tuh di sana? Kerusakan lingkungan itu. Oh, kerusakan lingkungan itu ada kerusakan lingkungan air, udara, darat, bunyi mungkin dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian nanti teori-teori itu harus semuanya
muncul dalam bab 4, digunakan dalam bab 4. Jadi jangan sampai ada teori yang kemudian tidak tergunakan atau muspro. Kalau di bab 4 harus ada analisa tentang plot, karakter dan seterusnya, maka tambahkan pula pada analisa teorinya bahwa karena ada meneliti novel, maka yang dinamakan novel adalah ini. Lalu unsur pembangun novel itu ini. Nah, yang itu nanti kemudian kita gunakan di bab 4. Ya. Jadi mulai dari teorinya, lalu pengertiannya, definisinya, konsepnya kalau ada tentang kerusakan lingkungan itu seperti apa, dan yang lainnya yang diperlukan. Ya. Oke, saya kira itu, Mbak ya. Untuk literatur reviewnya, bukan literary review ya, namanya literatur review, kajian pustaka. Oke, silahkan. Ada yang lain? Pak, saya ingin bertanya, Oke, silakan. Ya. untuk di bab 2, untuk previous study dan teori-teori yang relevan dengan topik, semisal itu apa ada harus minimal maksimal apa waktu ini ya Pak, tahun terbitnya gitu Pak, harus 10 Oke. tahun apa gimana? Kalau memang adanya lebih dari 10 tahun itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kajian pustaka. Untuk kalau teorinya mungkin menggunakan buku-buku teori yang ada, kalau bisa edisi terbaru gitu ya. Misalnya kalau menggunakan teori bukunya Habermas gitu ya, Habermas itu ada yang edisi ketiga tahun 2014, itu mungkin bisa digunakan. Atau teori menggunakan teorinya Marxis, kalau tidak ada edisi terbaru bukunya ya buku lama enggak apa-apa. Tapi untuk kajian yang relevan ya, atau related studies atau previous studies, itu diupayakan yang terbaru. Kenapa yang terbaru? Karena penelitian itu kan seperti memasang puzzle ya, memasang teka-teki. Jadi kalau kita mereview penelitian yang lama, takutnya penelitian yang kita sudah lakukan sudah dilakukan orang di penelitian sebelumnya yang lebih baru gitu ya. Makanya logikanya, nalarnya untuk menggunakan hasil penelitian atau jurnal penelitian yang terbaru itu biar penelitian kita itu tidak sama dengan penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Karena memang tujuannya adalah untuk melihat kebaruan penelitian kita. Jangan-jangan kalau kemudian penelitian yang kita review adalah penelitian yang lama, jangan-jangan penelitian kita sudah dilakukan orang gitu ya. Jadi sebenarnya memetakan gitu ya, memetakan salah satu tujuan memetakan bahwa penelitian kita itu mengisi celah ini, penelitian kita itu masih baru. Selain juga untuk membuka atau menunjukkan luasnya bacaan kita, luasnya perspektif kita. Makanya kemudian kajian penelitiannya itu yang terbaru setidaknya mungkin 5 tahun, dan itu dalam bentuk artikel review, artikel jurnal review jurnal yang
terpublikasi gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Gambarannya kenapa harus untuk memetakan, untuk menunjukkan penelitian kita itu bukan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu ya. Oke, yang lain silahkan. Menambahkan lagi, penelitian kita itu penelitian kualitatif ya, biasanya deskriptif kualitatif. Selain yang lain, bentuk kualitatif yang lain. Karena deskriptif, kekuatan kita itu pada narasi kita, pada deskripsi kita, pada penggambaran data kita. Jadi kuatnya kita menganalisa data yang kita dapatkan, data harus dimunculkan, lalu kemudian kita analisa data itu dengan deskripsi yang kuat. Penilaian penelitian analisa kita itu adalah kuatnya alasan kita, kemudian luasnya bacaan kita yang terlihat dari analisa itu. Kemudian analisa itu juga bisa dimunculkan dan mendeskripsikan, membandingkan penelitian sebelum tentang itu ya. Kalau temuan Anda seperti ini, lalu yang berikutnya yang lain seperti itu agak berbeda, itu tidak apa-apa. Jadi yang penting kuatnya reason kita, alasan kita mendeskripsikan sebuah data itu, ya. Jadi jangan hanya menampilkan atau menggambarkan deskripsi saja tanpa data, juga tidak ya. Jadi data lalu deskripsi kuat kita di sana muncul. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Monggo. Atau cukup? Oke, kalau cukup saya stop sharingnya dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa memperlancar dari penulisan skripsi Anda. Tetap semangat ya. Kita sama-sama menyelesaikannya, menyelesaikan bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama, ya. Dan tolong semangatnya dijaga terus. Saran dari pembimbing diikuti saja, ya. Kemudian kalau ada revisi jangan terlalu kecewa, apalagi mutung itu nanti tidak menguntungkan siapa-siapa. Kecewa tidak masalah, itu wajar saja, tapi cepat bangkit kemudian kita lakukannya. Penyelesaian skripsi itu bukan tergantung pada cerdas, pandai, pinternya seseorang, tidak, tapi pada tekunnya kita melakukannya. Kalian saya kira bisa menyelesaikannya dengan cepat karena belum terlalu banyak tanggung jawab yang harus kalian pikul. Anda bisa fokus di sana. Kecuali kalau Anda sudah menikah, punya anak dan seterusnya, itu mungkin lain lagi urusannya, ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke.
Kalau tidak ada, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti pada konsultasi skripsi melalui webnya UMS tersebut ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.